Shalom Bapak Ibu Jemaat GPPK yang kami kasihi. Hari yang luar biasa pada pagi hari ini, karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita semuanya untuk menyembah dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hati kita, pikiran kita dan roh kita untuk kita tertuju kepada fokus kepada Tuhan saja pada pagi ini. Biarlah pada pagi ini ada mujizat dinyatakan dalam kehidupan kita. Situasi apapun boleh terjadi, dimanapun Bapak Ibu berada, tapi percayalah Tuhan masih berimmanuel dengan kita. Amin. Kita akan berdoa untuk mengawali ibadah pada pagi ini. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dan kebaikanmu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Bapa. Pada pagi ini ya Tuhan, kami mau menyembah kepada Tuhan saja. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami mau diberkati oleh Tuhan saja Bapa. Kami serahkan ibadah pada pagi ini Tuhan Yesus, sertai kami semuanya Bapa. Baik yang kami yang ada di dalam gereja ini ataupun jemaat kami yang ada di rumah masing-masing Bapa. Tuhan tolong dan Tuhan berkati Bapa. Terpujilah nama Tuhan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan pujian. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya ya Tuhan. Oh, terima kasih. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuni kami ya Tuhan. Ampuniku atas dosa. Kami bersujud, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari datang kepadanya, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuni kami atas dosa kami ya Tuhan. Kami bersujud, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Mari angkat tangan kita, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan kami dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah, Engkau ku sembah, Bapa sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah,
Engkau ku sembah ya Tuhan, Engkau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami ya Tuhan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, tinggikan nama Yesus. Haleluya, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami agungkan, kami muliakan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami siap meninggikan nama Yesus, sebab Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Bila semua jemaat Tuhan mengatakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, berikan kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan kita. Siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu ya Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Wohoho, datanglah dan berkuat dan saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu ya Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertatap, kuat dan saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan,
mujizat dinyatakan. Katakan great is our God. Musisi menyembah Tuhan, amin. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah mengagungkan nama Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kami. Mari siapkan hati kita sebelum hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan. Katakan Tuhan, kami siap Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada ya Tuhan, ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku ya Tuhan, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua ya Tuhan, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. semua karena kebaikan-Mu, Semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Katakan Kau Yesus, Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu ya Tuhan. Tujuan hidupku, katakan lekatkan hatiku ya Tuhan, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan
sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua, tepatkan semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sekali lagi, lekatkan hatiku ya Tuhan, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu ya Tuhan. Tepatkan semua, tepatkan apa yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari datang kepada Yesus. Sembah Dia, sembah Yesus. Lekatkan hati kami ya Tuhan, lekatkan hati kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah pernyataan kami ya Tuhan. Kami mau hati kami melekat ke dalam hati-Mu Tuhan. Dan setiap langkah-langkah kami Tuhan sejalan dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom, sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah, memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita untuk makan makanan yang rohani, yaitu mendengar firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan kita dengar bersama, mari kita akan tundukkan kepala sekali lagi. Kepadamu ya Tuhan kami datang memohon makanan yang surgawi, yaitu firman Tuhan. Kiranya Engkau akan mengenyangkan kami dengan sabda-Mu, firman-Mu yang berkuasa mengubah kehidupan kami dan membawa kami lebih mengenal-Mu dan semakin mengasihi-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengar dan belajar firman-Mu. Karena kami berdoa kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul menakar nilai Kristen dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, setiap agama itu memiliki nilai-nilai. Dan tentunya kekristenan juga punya nilai-nilai yang harus kita ketahui, yang harus kita jalani. Dan kita mau menakar seberapa kita itu memiliki nilai-nilai Kristen itu dalam kehidupan kita. Baik, kita akan membuka dalam kitab Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-14 hingga ayat 16. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain
dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang bernilai pasti akan menjadi kebanggaan dalam kehidupan kita. Misalnya, Bapak Ibu saudara-saudari punya rumah yang nilai rupiahnya tinggi. Wow, kita sebagai penghuni atau pemilik pasti kita akan bangga untuk menempatinya. Boleh-boleh kita posting, lalu kita tampilkan rumah kita yang luar biasa, atau mobil atau perhiasan yang kita miliki. Biasanya itu ditempatkan di tempat yang terhormat. Dalam kehidupan iman kita, apakah yang menjadi paling bernilai? Ya, karena kita seorang anak Tuhan, ya, kita ingin menakar, melihat dalam kehidupan kita itu apa yang bernilai. Apakah sesuatu yang material, tadi mobil, rumah, uang, atau kecantikan, ketampanan, kesehatan, apakah yang bernilai dalam kehidupan kita? Kita akan belajar bersama-sama mengenai Rasul Paulus yang memiliki nilai dalam kehidupannya yang kemudian berdampak atas dirinya, atas diri Paulus. Jadi nilai yang dipegang, nilai yang dimiliki oleh Paulus itu akhirnya membawa satu efek atau membawa impact atau dampak atas kehidupannya. Demikian pula kepada kita, kalau kita menaruh sesuatu yang bernilai, lalu kita hormati, kita kejar dan sebagainya, maka itu akan berdampak atas kehidupan kita. Baik, melalui ayat-ayat yang kita baca, mari kita akan melihat bersama-sama apa yang bernilai dalam kehidupan Rasul Paulus. Baik, yang pertama kita melihat yang bernilai dalam kehidupan Rasul Paulus itu tersirat, ya, itu tersurat di dalam ayatnya yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Kalau saya baca kembali demikian. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ya, yang pertama yang bernilai dalam kehidupan Paulus, yang paling dihargai, ya, yang paling dikejar oleh Paulus adalah salib. Nah, tadi dikatakan, kita melihat ayatnya yang kita baca tadi, tidak mau bermegah selain salib Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Loh, saudara, bukankah salib ini kalau kita melihat pada zamannya Paulus merupakan satu simbol penderitaan, simbol ejekan. Karena apa? Orang-orang Kristen pada waktu itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus yang disalibkan itu. Nah, saudara, tetapi seiring dengan perubahan waktu, ya, sekarang ini salib itu menjadi sebuah aksesoris, entah kita gunakan di kalung atau di mana saja, ya. Tetapi pada zamannya Paulus, salib itu gambaran kehinaan. Tetapi bagi Rasul Paulus, salib itulah yang bernilai atas kehidupannya. Luar biasa. Kita bertanya dalam kehidupan kita, apakah salib itu juga bernilai atas kehidupan kita? Bagi Rasul Paulus, dia mengatakan tidak mau bermegah selain salib
Tuhan Yesus. Haleluya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ia tidak mau bermegah dengan kepandaiannya, ia tidak mau bermegah dengan ketenarannya, ia tidak mau bermegah dengan mungkin bakatnya atau apa yang dia miliki. Dan dia menyebutkan ia hanya mau bermegah, yaitu salib. Puji nama Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10 disebutkan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan, yang dikehendaki Paulus itu mengenal tentang penderitaan Tuhan, mengenal tentang salib itu. Bahkan ia mau bersekutu dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Ia menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Oh, saudara, bukankah kematian Yesus itu disalib sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan? Tetapi bagi Paulus malah itu menjadi obsesi, menjadi kerinduannya, cita-citanya untuk mengenal Dia dan menjadi serupa dalam kematian Yesus Kristus. Untuk apa, saudara? 11. Supaya akhirnya ia beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dalam kepercayaan Yahudi, mereka sangat menaruh harapan akan adanya kebangkitan dalam kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, nanti kalau kita dipanggil Tuhan dan kita dikuburkan seperti orang kebanyakan kalau mati kemudian dikuburkan, maka nanti satu kali di mana ada hari yang telah ditetapkan oleh Tuhan, waktu Tuhan datang, maka akan ada sebuah kebangkitan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itulah yang dirindukan Paulus. Apapun yang ia lakukan, ia ingin mengejar dan mendapatkan tentang salib supaya akhirnya Paulus itu beroleh kebangkitan. Wow, ini berbeda dengan kita yang hidup di zaman modern ini, zaman yang materialistik ini. Kita bercita-cita kalau boleh kita punya deposito yang besar, kalau boleh kita boleh bertamasya keliling dunia, kalau boleh keliling di luar angkasa, saudara, atau kita punya harta yang banyak yang membuat aman buat kita, yang membuat kita bisa menikmati segalanya dengan apa yang kita miliki tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua, apa yang bernilai dalam kehidupan Rasul Paulus selain salib? Yang kedua adalah menjadi ciptaan baru. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sejak Kristus itu menjadi Tuhan dan ada dalam hidup kita, maka kita ini menjadi ciptaan yang baru. Nah, itu terdapat di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-15. Saya bacakan ulang demikian. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Tentu kalau kita melihat ayat ini ada sebuah latar belakang bahwa ada kelompok Kristen ya yang ingin membanggakan mengenai keberadaannya dengan masih memegang Taurat, yaitu dengan cara salah satunya disunat. Dan sebagian yang lain ada orang Kristen yang menjadi Kristen percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak tunduk kepada Taurat atau tidak bersunat. Bagi Paulus itu tidak ada artinya.
Tetapi katanya yang berarti, ya kalau tadi salibnya juga berarti, sekarang ciptaan baru itu yang berarti juga. Dikatakan menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa luhurnya, betapa mulianya apa yang dicantumkan dalam surat Paulus ini yang memberikan kepada kita sebuah informasi tentang hal-hal yang bernilai atas kehidupannya Rasul Paulus, yaitu salib dan menjadi ciptaan baru. Saudara, ini bukankah sesuatu yang amazing, ya, mengagumkan, karena Paulus ingin menjadi ciptaan baru dan itulah yang berarti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak Paulus tidak mengingat-ingat, tidak tenggelam dalam sebuah masa lalu. Kita lihat dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13, demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, setelah Paulus menjadi ciptaan baru, ia terus membawa dirinya untuk upgrade, untuk improve, saudara, untuk bertumbuh, bertambah di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Apa yang dulu ia dapatkan, ia telah capai, dia katakan dilupakan. Nah, tetapi ia justru mengarahkan kehidupannya atas apa yang ada di depannya. Dan itulah yang dikejar, ya, berlari-lari kepada tujuan untuk mendapatkan satu panggilan surgawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi ciptaan baru ini sesuatu yang bernilai, yang berarti. Karena apa? Kita dilupakan dosa kita, kita telah dihapuskan dosa kita, dan di mata Tuhan kita ini betul-betul sebuah the new creation, sebuah ciptaan yang baru. Allah sudah melupakan segala dosa kita, segala kekotoran kita. Kita telah dihapuskan oleh darah Yesus Kristus yang ditumpahkan di atas kayu salib. Sekarang kembali saya bertanya, setelah mendengar firman Tuhan mengenai apa yang bernilai dalam kehidupan Rasul Paulus, saya bertanya, apakah yang bernilai dalam kehidupanmu? Kegantenganmu, kecantikanmu, hartamu, pekerjaanmu, penghasilanmu, hartamu, dan sebagainya. Tapi marilah kita belajar kepada Rasul Paulus, yaitu salib dan menjadi ciptaan baru. Itu yang sangat berarti, itu yang sangat bernilai. Puji Tuhan, kita sudah punya paradigma. Paulus memiliki paradigma yang berbeda setelah ia ditangkap oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah Paulus mendapatkan salib itu, mengejarnya, kemudian ia juga menjadi ciptaan baru yang ditaruh paling atas dalam kehidupannya. Kemudian kita melihat ada dampak yang didapatkan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, kita melihat dampak atas nilai kehidupan Rasul Paulus, ayatnya yang ke-16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, ya, oleh nilai-nilai tadi yang telah kita pelajari tadi, ada dua yang dipimpin oleh patokan ini. Turunlah, nah ini dia dampaknya, turunlah, kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Jadi kalau kita menempatkan hidup untuk memiliki nilai salib dan ciptaan baru, yang dalam ayat 16 disebutkan yang dipimpin oleh patokan itu, maka dampaknya kita lihat apa, saudara?
Kita lihat dulu, sebelum kita melihat dampaknya, kita melihat kata patokan. Karena ini menarik, supaya kita juga dapat hidup berjalan sesuai dengan apa yang Paulus lakukan. Ya, kata patokan ini dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata kanoni. Ya, kalau saudara pernah mendengar kata kanon, ya, kalau saudara belajar tentang firman Tuhan, Alkitab yang kita miliki ini yang ditulis oleh kurang lebih 40 orang dalam 1500 tahun lebih waktu yang berbeda. Kemudian Alkitab itu disatukan, mulanya berbentuk surat-surat, kemudian disatukan dan disebut dikanonkan. Sehingga kanon itu artinya adalah sebuah tongkat yang digunakan sebagai ukuran standar. Saya masih ingat sekali karena ayah saya dan ibu saya dulu pedagang kain di Pasar Beringharjo di kota Yogyakarta. Karena pedagang kain, mereka punya meteran yang terbuat dari kayu yang ujungnya ada besi kuningan dan di belakang menjelang belakangnya ada besi kuningan, di paling belakang sebagai pegangan. Kalau ada orang beli kain maka diukur. Nah saudara, tongkat itu menjadi ukuran standar. Misalnya 1 meter, ya pasti jumlahnya atau panjangnya akan tepat karena tongkat tadi. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kalau kita dipimpin tadi oleh patokan ini, oleh ukuran tadi, oleh sesuatu yang dipakai untuk mengukur kita, maka kita dikatakan akan berdampak. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi puji Tuhan kalau kita mengejar salib Tuhan, kalau kita mengejar hidup atau menjadi ciptaan yang baru, maka kita punya sebuah patokan, kita punya aturan, kita punya hidup dalam aturan maksud saya, dan kita akan memiliki impact atau dampak. Kita lihat apa dampaknya. Yang pertama, hidup kita akan memiliki yang disebut damai sejahtera. Karena ayat tadi mengatakan, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat Allah atas mereka dan atas Israel milik Allah. Nah saudara, menarik ya, kalau kita hidup ini menaruh salib yang bernilai, menaruh ciptaan baru yang bernilai, maka saudara, hidup kita akan memiliki yang disebut peace atau damai sejahtera. Kata damai sejahtera itu dalam bahasa Alkitab zaman dulu digunakan kata irene, ya, dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah perasaan batin yang tenang, saudara. Nah, jadi saya pernah memberitahu tentang gambaran damai sejahtera dalam sebuah lukisan yang diberi judul damai sejahtera. Dalam lukisan itu di kanvas itu ada seekor burung yang hinggap di sebuah pohon, ya, yang sedang bernyanyi, berkicau. Padahal di sekitarnya ada hujan lebat, ada awan yang gelap, ada petir yang menyambar-nyambar. Saudara, tetapi burung itu tetap bernyanyi, tetap berkicau, tidak takut dengan keadaan sekitar lingkungannya yang tidak kondusif, saudara. Karena apa? Itu gambaran tentang damai sejahtera. Dikatakan kesejahteraan dan harmoni. Saudara, kalau kita punya patokan tadi salib dan ciptaan baru, maka hidupmu dan hidup saya akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera ini menjadi barang yang langka. Tidak ada mall, toko atau toko online yang menjual, saudara. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan batiniah kita. Di mana kalau kita punya salib,
sudah diperdamaikan dengan Tuhan melalui salib, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Kita sudah dibenarkan atas segala dosa dan salah kita. Tidak ada lagi tuntutan hukum karena dosa, maka kita damai. Kalau kita nanti dipanggil Tuhan, kita tidak takut menghadap kepadanya. Karena apa? Sudah dibenarkan. Nah, saudara, itulah mengapa orang-orang saleh yang dipanggil Tuhan itu, kalau dipanggil Tuhan, mereka tidak takut, mereka tersenyum, ya. Karena apa? Dijemput oleh malaikat-malaikat Tuhan untuk dibawa ke Firdaus. Nah, saya ingin melanjutkan mengenai penjelasan ini. Kedamaian yang tertinggi adalah rekonsiliasi, pemulihan, ya, dengan Tuhan. Sebab dulu kita ini karena dosa yang kita perbuat, kita itu musuh Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan? Bahwa Tuhan telah datang dan menebus kita dengan darahnya supaya ada rekonsiliasi. Kita didamaikan. Kita bukan lagi musuh Tuhan, tapi kita sahabat Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Ya, yang dilakukan dengan apa? Menempatkan iman seseorang kepada Injil. Puji Tuhan. Jadi karena kita telah didamaikan, telah direkonsiliasi, sehingga kapanpun maut itu menjemput kita, kematian itu datang atas diri kita, kita tidak takut, saudara. Karena apa? Kita punya damai sejahtera. Karena salib itu yang telah memberikan kita sebuah rekonsiliasi dengan Tuhan. Kita lihat dalam Roma pasal 16 ayat 10. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saya menyukai ayat ini. Karena apa? Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera dan memberikannya kepada kita. Maka kalau kita punya damai sejahtera, katanya, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Wow, rupanya saudara, untuk mengalahkan setan dengan segala strategi dan tipu dayanya, mari kita miliki yang namanya damai sejahtera. Nah saudara, kalau hidup ini tidak ada damai, maka setan dapat masuk, setan dapat mencoba untuk menghimpit kita dan mengalahkan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus, Tuhan kita menyertai kita. Nah saudara, jadi dengan damai sejahtera kita bisa menghancurkan kuasa si iblis tersebut. Nah itu dampaknya yang pertama. Kalau kita punya salib, kalau kita menjadi ciptaan yang baru dari Tuhan, maka ada peace, ada irine, ada damai sejahtera. Yang kedua, apa yang kita dapatkan pada waktu kita telah hidup dalam patokan salib dan ciptaan baru. Yang kedua adalah rahmat. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, ayat yang ke-16 tadi dikatakan, kiranya damai sejahtera dan rahmat. Nah saudara, kata rahmat itu di dalam terjemahan bahasa Yunani ditulis dengan kata eleos. Nah bahasa Inggris menerjemahkan dengan kata mercy. Kayaknya agak sedikit ya berbeda. Jadi kata mercy itu artinya atau compassion itu artinya kemurahan Tuhan. Nah belas kasih dari Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita ini telah hidup dalam patokan tadi, maka dalam hidupmu dan saya akan memiliki eleos, akan memiliki compassion, akan memiliki mercy, kemurahan Tuhan. Haleluya. Apakah saudara rindu hidupmu dipenuhi dengan kemurahan Tuhan? Ada pujian lama, kemurahanmu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup di tengah situasi yang tidak mudah ini. Setiap hari kita akan punya yang namanya
mercy, kita punya compassion, kita punya belas kasih. Allah yang berbelas kasih kepada kita, yang memberikan keselamatan kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa hidup dalam patokan tadi, agar hidupmu dan hidupku adalah orang yang penuh dengan belas kasih Tuhan. Nah, puji Tuhan, kita lihat apa yang selanjutnya didapatkan atas orang-orang yang hidup dalam patokan tadi, yang nilai-nilai tadi, yaitu salib dan ciptaan baru. Disebutkan demikian, menjadi Israel milik Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang bangsa Israel adalah bangsa yang khusus ya di mata Tuhan, adalah umat perjanjian miliknya Tuhan sendiri. Maka apapun yang dilakukan sekarang ini, saudara, Allah terikat dengan janjinya terhadap Israel. Sehingga dunia ini orang-orang hebat diisi oleh orang-orang Yahudi, karena ada janji yang Tuhan berikan kepada Israel. Nah, saudara, dalam Galatia pasal 3 ayat 29 dikatakan demikian. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Puji Tuhan. Jadi saudara, setelah kita menaruh salib tadi dan ciptaan baru yang dimana dikerjakan oleh Kristus untuk kita, dan kita menjadi milik Kristus, nah maka janji Allah kepada Abraham itu akan menjadi milik kita, berhak menerima janji Allah. Puji Tuhan. Tadi saya mengatakan bangsa yang hebat, bangsa yang unggul, bangsa yang diberkati oleh Tuhan adalah Israel. Dari Israel lah akan muncul keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan di dalam melalui Kristus kita ini akan menerima janji Allah. Apakah hidupmu dan hidup saya rindu menerima janji-janji Tuhan? Luar biasa. Saudara dan saya adalah orang yang beruntung pada waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Anda dan saya orang yang menerima janji-janji Tuhan. Haleluya. Saya percaya sekalipun kita sedang hidup dalam situasi yang tidak mudah, tetapi kita punya pengharapan, kita punya janji yang luar biasa karena kita ini milik Tuhan. Sekarang saya mau merangkumkan apa yang saya sampaikan tadi. Nilai kekristenan yang Anda miliki sekarang ini akan menentukan kehidupan masa depan Anda, baik itu tentang keselamatan atau kehidupan di dalam dunia ini. Sebab apa? Engkau hidup di dalam peace, damai. Engkau hidup di dalam kemurahan Tuhan, dan engkau hidup di dalam apa, saudara? Menjadi milik Allah, yaitu Israel milik Allah. Bukankah ini luar biasa? Bab itu, saudara, jadikanlah salib dan ciptaan yang baru menjadi nilai yang ada, yang tertinggi atas kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Saya berdoa segenap jemaat kita, saudara-saudara semua akan menikmati apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang baik dalam surga, kami sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana Rasul Paulus punya nilai yang luar biasa atas kehidupannya, yaitu salib dan menjadi ciptaan yang baru. Yang lain dianggap itu selanjutnya, tapi yang nomor satu, yang utama adalah salib dan menjadi ciptaan baru. Dan itu akan ada dampak yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki patokan seperti tadi, yaitu damai sejahtera.
yaitu punya kemurahan Tuhan atau eleos. Dan yang ketiga, menjadi Israel rohani, milik Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu. Kami bukan hanya pendengar firman Tuhan, tapi kami mengalami kuasa firman Tuhan. Kami hidup di dalam kebenaran-Mu, meteraikan apa yang sudah kami dengar dari firman Tuhan, supaya kami menikmati peace, damai sejahtera, eleos, kemurahan Tuhan, dan menjadi umat yang Kau sayangi. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu semuanya. Dan doa yang kami naikkan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyembah, memuji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, dan di ujung ibadah kita ini Bapak Ibu ada kesempatan, diberi kesempatan untuk kita memberi bagi pekerjaan Tuhan melalui fasilitas yang tertera di layar Bapak Ibu, yang kita memberi dengan sukacita. Maka Tuhan akan membalaskannya kepada kita dengan berlipat kali ganda. Selanjutnya doakan, kami akan berbicara dengan para diaken agar minggu yang akan datang kita dapat beribadah secara onsite dan online. Nah, nanti akan pemberitahuan ini dilanjutkan melalui grup di dalam VA kita. Bapak Ibu bisa meneruskannya kepada semuanya untuk kita beribadah dengan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian pemuritan dan kelompok sel Bapak Ibu tetap berjalan seperti biasanya. Saya berharap kita semua akan menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Demikian pengumuman dari kami. Tuhan memberkati, dan kita akan akhiri ibadah ini dan kita akan serahkan kehidupan kita di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Ya Bapa, terima kasih buat jemaat-jemaat-Mu yang setia, mereka yang tetap menanti-nanti akan kasih setia Tuhan, mereka yang berharap hanya kepadamu. Tuhan berkati domba-domba-Mu, Tuhan bawalah mereka di rumput yang hijau dan air yang tenang. Tuhan memberkati Tuhan keperluan-keperluan mereka, Tuhan yang mencukupi. Berkati mereka dengan perlindungan Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan yang dari Tuhan, berkati studi mereka, cita-cita mereka, usaha mereka. Tuhan memberkati, dan juga keluarga demi keluarga Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Sekarang sidang jemaat Tuhan, mari kita angkat hati dan angkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga, anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maranatha. Biarlah semua yang percaya mengatakan amin. God bless you all. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan, dan memperluas daerah kami ya Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.